Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Kurniawan Ahmad Safarullah dengan NIM nomor induk mahasiswa 1193030047, mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya membuat video atas tuntutan dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi dalam melaksanakan salah satu tugas perkuliahan, yaitu ujian akhir semester. Yang akan saya sampaikan dalam video kali ini ada 7 pembahasan yang memang dipelajari pada semester kali ini. Yang pertama yaitu pembahasan tentang daya ikat konstitusionalisme negara. Yang ketiga, konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Yang keempat, konstitusi Indonesia. Yang kelima, amandemen Undang UUD 1945. Yang keenam, pengujian konstitusional. Dan yang ketujuh, HAM. Langsung saja kepada pembahasan agar waktu tidak terlalu lama. Oke, yang pertama yaitu mengenai pertemuan 9, faktor-faktor daya ikat konstitusi. Saya menggunakan media laptop. Sebab adanya faktor-faktor daya ikat konstitusi itu ada 3 hal, yaitu hukum, yang kedua politik, yang ketiga moral. Memang bukan hanya dalam konstitusi saja gitu ya, 3 hal ini, hukum, politik, dan moral. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kita kupas, ini menjadi faktor-faktor gitu dalam kehidupan kita. Saya akan sebutkan salah satu pendekatan pada hukum menurut ahli, yaitu Casey Ward. Konstitusi ini mengikat dikarenakan konstitusi itu ditetapkan oleh suatu badan yang memiliki wewenang dalam membentuk suatu hukum dan dibuat untuk dan atas nama rakyat. Artinya bahwa hukum itu harus dipatuhi oleh masyarakat dan masyarakat pun harus mematuhi hukum yang dibuat. Namun kembali lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, berarti hukum itu dibuat oleh badan yang memang memiliki wewenang untuk membuat hukum dan harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, namun ya kalau kita membahas kembali kepada masyarakat gitu ya, kalau membahas tentang hukum memang itu kesadaran dari masyarakat sendiri. Namun di zaman sekarang kita harus lebih teliti lagi. Hukum itu apakah dibuat hanya untuk masyarakat saja atau juga dibuat untuk seluruh umat manusia? Karena kadang pembuat hukum yang melanggar hukum itu sendiri gitu. Kalau dari segi pendekatan politik, disebutkan bahwa kekuasaan tanpa hukum itu adalah zolim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Dengan demikian bahwa hukum adalah produk dari politik, yang mana produk ini ditetapkan untuk membuat konstitusi. Memang sangat jelas sekali untuk membuat hukum itu harus mempunyai kekuasaan. Karena kalau kita membuat hukum tanpa kita mempunyai kekuasaan, kemungkinan besar si hukum itu tidak akan dilakukan gitu. Ketika kita membuat hukum tapi kita tidak membuat kekuasaan, mungkin saja hukum itu ada, tapi hukumnya mungkin hanya untuk diri sendiri, tidak hukum untuk orang lain. Makanya dari segi pendekatan politik di sini mungkin kekuasaan gitu ya. Penting sekali kalau kita membuat hukum itu kita mempunyai kekuasaan. Kalau dari pendekatan moral, menurut Paul Scholen, keputusan moral adalah otonom atau theonom. Theonom itu adalah hukum abadi. Maksudnya adalah kehendak ilahi yang merujuk kepada segala ciptaannya ke suatu tujuan yang dijadikan suatu landasan dari hukum dan peraturan tersebut. Berarti ini sudah menjadi hukum mutlak gitu yang telah diatur oleh pencipta kita. Kalau kita selaku orang Islam mungkin
hukum-hukum yang telah diatur oleh Islam. Ini pendekatan secara moral. Itu pertemuan yang ke-9. Lanjut kepada pertemuan yang ke-10, yaitu konstitusionalisme adalah sebuah negara yang melakukan demokrasi konstitusional, yang mana negara itu menerapkan konstitusi yang bertujuan untuk membatasi kewenangan kekuasaan, mengatur kekuasaan, dan menjamin hak setiap warga negaranya. Ini sangat penting sekali gitu ya, karena bagaimana konstitusionalisme ini dalam negara yang menganut konstitusional, dengan adanya konstitusi ini mengatur bagaimana batasan kewenangan kekuasaan, mengatur kekuasaan, dan menjamin hak setiap warga negaranya. Karena kalau tanpa adanya konstitusi, hak dari setiap warga negara itu akan sedikit sekali gitu. Sehingga kita melihat negara-negara yang memang tidak menganut konstitusi, biasanya itu kekuasaannya itu full oleh pemerintah, sedangkan rakyat itu haknya itu cuma sedikit, kalaupun ada itu cuma sedikit. Sehingga kedudukan konstitusi itu ada 3, yaitu yang pertama pembatasan kekuasaan, yang kedua sebagai pengatur kekuasaan, dan yang ketiga itu penyamaan HAM. Nah, mungkin itu tadilah ada sangkut pautannya. Yang pertama pembatasan kekuasaan. Dari adanya konstitusi ini membatasi kekuasaan dari para penguasa, atau mungkin dari sini maksudnya adalah pemerintah. Yang kedua sebagai pengatur kekuasaan, karena dari segi pembatasan juga ya harus pengaturan gitu, harus ada diaturnya gitu. Yang ketiga penyamaan HAM. Ini akan dibahas ini lanjutnya di pertemuan yang terakhir. Sedikit saja, sejarah konstitusi itu bermula dari Yunani yang digunakan oleh filsuf-filsuf pada saat ini seperti Socrates, lalu muridnya Plato. Pada saat itu gagasannya yang digagas oleh Socrates ini tidak dibukukan, tetapi dibukukan oleh muridnya dengan judul The Republic. Aristoteles, seorang filsuf yang juga mengembangkan konstitusi ini. Saya kira berbagai macam ilmu memang ini lahirnya dari Yunani gitu ya, oleh para filsuf-filsuf. Saya membaca sedikit buku yang mana memang dulu itu ilmu-ilmu itu bersatu dalam satu hal, dalam satu ilmu. Ilmunya itu apa? Ilmu filsafat. Sehingga lama kelamaan itu memisahkan diri, seperti matematika, biologi, politik dulu itu termasuk ilmu filsafat gitu. Tapi lama kelamaan memisahkan diri. Begitupun dengan ilmu konstitusi ini, dulunya ini digagas oleh Socrates itu, lalu oleh muridnya itu Plato. Kita sudah mengenal siapa Socrates dan siapa Plato. Pertemuan 11 yaitu konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Perlunya kita membahas konstitusi negara Madinah dan ketatanegaraan modern ini kenapa? Karena memang kita selaku Universitas Islam tidak akan lepas dari hukum-hukum Islam. Ketika kita membahas konstitusi, ini pertanyaannya mungkin beberapa orang bisa menanyakan seperti ini, apakah konstitusi ini sejalan dengan agama Islam? Sehingga ada yang dinamakan konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Sahifah Madinah merupakan nama lain dari konstitusi Madinah. Banyak sebutan yang dikemukakan oleh beberapa ahli terhadap sebutan Sahifah Madinah, Sahifah Madinah. Seperti W. Montgomery Watt yang menyebutnya The Constitution of Medina. Ahmad Sukarja menyebutnya Sahifat semakna dengan charter dan piagam, dan Jesuiti Pulungan menyebutkan konstitusi. Nah, biasanya kalau dari segi hukum di dalam Islam yang tertulis itu akan kembalinya lagi itu kepada piagam Madinah. Kalaupun kita membahas tentang HAM gitu, HAM dalam Islam itu kembalinya itu kepada piagam Madinah. Bagaimana dalam piagam Madinah itu Nabi Muhammad SAW waktu itu membuat sebuah peraturan atau kita sebutnya undang-undang pada zaman itu, undang-undang yang sangat merakyat sekali gitu, mengatur kekuasaan, mengatur rakyatnya, hak-hak rakyatnya, baik itu agama Islam ataupun non-Islam gitu. Sehingga konstitusi Madinah ini yaitu adalah Sofah Madinah, atau kita terkenalnya dengan piagam Madinah.
Ya, Konstitusi Madinah atau The Constitution of Medina ini merupakan suatu piagam yang dilegalisasikan atau diresmikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib. Jadi, walaupun waktu itu Nabi Muhammad berkedudukan sebagai kepala negara, kepala agama, namun dalam pembuatan Sofah Madinah ini dilakukan secara demokrasi dengan dihadiri oleh para ketua-ketua Yasrib, ketua-ketua suku-suku yang lain gitu. Atau kalau kita ya, kalau jadi kita gitu DPR-nya gitu ya, diwakil-wakilkan. Piagam itu diresmikan secara jelas dengan tujuan adanya kesepakatan, persamaan, dan keadilan. Nah, terkait apakah piagam Madinah ini merupakan suatu konstitusi atau bukan, hal ini terjadi beberapa perbedaan. Ada yang menerima bahwa piagam Madinah ini merupakan konstitusi yang memenuhi unsur-unsur tersebut, ada yang menolak karena mereka berpendapat bahwa piagam Madinah ini tidak mengatur pembagian kekuasaan, bahkan masih hipotesis karena mereka tidak menghendaki kemajuan keislaman baik secara sejarah maupun progresnya. Memang kalau masalah sejarah biasanya banyak perbedaan tergantung siapa yang menyampaikan sejarah itu dan tergantung apa yang kita pelajari. Namun di sini saya berpendapat bahwasanya piagam Madinah itu termasuk konstitusi, sehingga kalau kita menerapkan konstitusi di Indonesia ini tidak bertentangan dengan Islam karena Islam sendiri itu mengatur konstitusinya ketika adanya piagam Madinah itu. Yang selanjutnya itu pertemuan 12 sejarah konstitusi Indonesia. Nah, di Indonesia Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI ini merupakan konstitusi negara Indonesia. Undang-undang ini berisi aturan atau dasar pokok negara di bawah Pancasila. Jadi kalau kita membahas tentang sejarah konstitusi itu kembali lagi kepada sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, kemudian di 8 Agustus setelah satu hari kemerdekaan Indonesia itu dibuatlah yang namanya Undang-Undang Dasar, yang mana dibuatnya itu oleh PPKI gitu, Aturan Dasar Perundang-Undangan di bawah Pancasila. Sejarahnya awal UUD 1945 ini berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, 4 tahunan lah. UUD 1945 bentuk kan awal ini tidak bertahan lama karena adanya perubahan pada 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Ini berlaku UUD 1949, konstitusi RIS yang mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari kekuasaan menjadi negara serikat. Saya kira ini pelajaran di sekolah gitu ya, tentang perubahan konstitusi atau perubahan UUD dari UUD menuju RIS sementara, kemudian kembali lagi kepada UUD 1945. Itulah mungkin sejarah singkatnya. Kemudian pertemuan 13 itu amandemen UUD 1945. Amandemen adalah suatu perubahan dengan menambahkan, mengganti, menghilangkan bagian tertentu dan menambahkan pada bagian yang telah ada. Amandemen atau perubahan UUD 1945 dimaksud menata kembali pengaturan demokrasi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya hukum itu lama-kelamaan karena manusia itu terus berkembang, hidup itu terus berkembang, sehingga hukum-hukum pun harus ikut berkembang karena banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu budaya dari Indonesia itu sendiri atau bahkan banyak budaya yang masuk ke Indonesia sehingga sebelumnya tidak tertulis dalam UUD 1945, sehingga dilakukanlah amandemen ataupun bahkan banyak hukum-hukum yang memang dulu ada tapi sekarang sudah tidak lagi zaman gitu, bukan zamannya gitu, sehingga dilakukanlah amandemen, perubahan, penambahan atau mengganti atau menghilangkan gitu. Nah, amandemen pertama UUD 1945 ini ditetapkan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 99. Dalam sidang ini MPR telah merubah 9 pasal UUD 1945, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 21. Pergeseran ini telah membuat UUD 1945 menganut paradigma baru dalam hal pengaturan kekuasaan negara, yaitu dari paradigma pembagian kekuasaan, division of power atau distribution of power, menjadi pemisahan kekuasaan, separation of power.
Jadi mau tidak mau kalau untuk merubah amandemen itu sendiri tidak semena-mena kita bisa merubah, itu harus melalui suatu sidang umum majelis. Contohnya salah satunya ini perubahan pada tahun 1999 ada amandemen kedua, amandemen ketiga, dan selanjutnya kita bisa dibacalah dalam materinya banyak. Kemudian selanjutnya pertemuan yang ke-14, judicial review. Judicial review atau pengujian konstitusional ini adalah pengujian kembali terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif pada konstitusi yang berlaku. Kewenangan ini ada pada lembaga kehakiman. Tujuan dari judicial review ini adalah menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun lembaga peradilan. Dengan kata lain, judicial review ini dimaksud untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan hingga cabang kekuasaan lainnya, lalu melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Nah, adanya judicial review ini adalah untuk pengujian kembali, yang mana ditakutkan dalam hukum-hukum yang dibuat oleh lembaga hukum berwenang itu merugikan masyarakat terutama dan menguntungkan mereka yang membuat hukum, sehingga haruslah efektif yang namanya hukum ini. Ketika dibuat suatu hukum ini harus berlaku untuk seluruh umat manusia di negara itu gitu ya, termasuk negara itu, bukan hanya merugikan masyarakat saja. Sehingga apakah ini berlaku bagi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun lembaga peradilan yang lain, sehingga perlu sekali adanya judicial review ini. Pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan 15 tentang HAM. Jika membahas hak asasi manusia, maka ini berhubungan dengan konstitusi, yang mana HAM ini merupakan cikal bakal terbentuknya suatu konstitusi. Karena dasar adanya atau munculnya konstitusi ini di setiap negara sama, yaitu adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang bertujuan untuk melindungi warga negara. Bersangkutan dengan HAM, bersangkutan dengan konstitusi, ini sangat bersangkutan sekali. Tadi pun dalam hukum Madinah tadi ya, yang di konstitusi Madinah itu sama sejarahnya, itu konstitusi itu berawal dari Piagam Madinah, yang mana saya berpegangan bahwa sejarahnya HAM itu ada dalam Islam, yaitu adanya Piagam Madinah, sehingga konstitusi ini lahir dari HAM gitu. Ataupun dari yang kita pahami secara umum bahwasanya HAM itu lahir adalah atas nama penentangan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga dengan adanya HAM, lahir HAM atas dasar dalih perlawanan terhadap kekuasaan kekuasaan pemerintah, lahir juga yang namanya konstitusi, sehingga bersangkut pautan antara yang namanya HAM dengan konstitusi, baik itu secara sejarah baik pun secara yang berlakunya gitu. Hukum-hukum yang ada dalam konstitusi itu pasti mengatur tentang hak asasi manusia. Itulah beberapa pembahasan yang saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini secara online. Mudah-mudahan untuk kuliah selanjutnya kita bisa offline kembali, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa dibawa sampai alam kubur, dan bahkan bisa dibawa atau bekal nanti ke akhirat, dan menjadi jaminan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.